Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Al-Hijrah, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cadiak pandai, seterusnya kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang insya Allah kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rahmat, berkah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam pelaksanaan ibadah rutin kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu apakah besok pagi dan seterusnya Allah masih memberikan kita kesempatan, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu tentu kita sangat-sangat berharap kiranya subuh ini ya benar-benar kita diberikan oleh Allah sebuah keberkahan, rahmat, dan insya Allah kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Selanjutnya salawat dan salam untuk beliau Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang amba hormati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh telah banyak dan tidak terhingga dari jumlah ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan dengan tekad iman, dengan penuh keyakinan kita lakukan semuanya itu Bapak dan Ibu, tentu dengan harapan semua amal ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, apakah itu ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah sosial yang itu kita salurkan lewat sesama kita manusia. Apa yang kita inginkan dari semua ibadah itu, mudah-mudahan ibadah kita makbul, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga Bapak dan Ibu, kita begitu bersemangat melakukan ibadah, melakukan berbagai aktivitas baik selama bulan suci Ramadan. Apa yang kita kejar, ada janji dari Allah dan ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul, apa yang beliau janjikan terhadap kita orang yang berpuasa dan melaksanakan ibadah yang lain, di antaranya kita dijanjikan oleh Rasul dan juga oleh Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang kita lakukan. Tentu kita juga berharap Bapak Ibu, mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahan kita semoga telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah memasuki Idul Fitri nanti kita terbebas dan telah tidak lagi punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita dan itu janji. Namun Bapak dan Ibu, tidak semua orang yang memang dijanjikan mereka mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasulullah menggambarkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, hanya yang dia dapatkan dari puasanya itu tidak lain hanyalah sekedar haus dan lapar saja. Tentu hal ini tidak kita inginkan Bapak Ibu. Kita tidak ingin itu. Sebagaimana juga ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana beliau mengaminkan satu doa yang disampaikan oleh malaikat. Ini berbeda redaksinya dengan amin yang dijabarkan oleh para mubalik terdahulu, dan ini insyaallah diakui kesahihannya. Apa yang diaminkan oleh Rasul ketika beliau berada di atas mimbar? Doa dari malaikat, 3 doa beliau, 3 yang beliau aminkan. Yang pertama yang beliau aminkan, bahwa Allah melaknat orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian dia menjalani ibadah Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini didoakan oleh malaikat. Bertemu Ramadan, menjalani Ramadan namun dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, na'udzubillah summa na'udzubillah, andaikan ini tentu kita kembali seperti biasa bergelimang dosa. Padahal begitu Rasulullah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu yang kedua, doa yang diaminkan oleh Rasul adalah anak-anak yang masih punya orang tua, lalu dia tidak mendapatkan surga, tidak berusaha untuk mendapatkan surga dengan adanya dan keberadaan orang tuanya itu,
Artinya apa? Mereka sudah datang Ramadan belum juga berbuat baik, belum juga menjadi anak kebanggaan bagi orang tuanya. Mereka masih enggan untuk bertemu orang tuanya. Auzubillah, subhanallah. Ada kesempatan punya orang tua, ini ladang amal, ini adalah jalan ke surga, tapi tidak dia manfaatkan untuk mendapatkan surganya Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi, mendengar nama Muhammad lalu dia tidak mau bersolawat kepada beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini janji. Kemudian dari sekian banyak yang disampaikan, maka janji tertinggi yang dijanjikan oleh Allah terhadap kita orang yang berpuasa, yang didasari oleh iman adalah bagaimana kita diantarkan menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira sampai pagi hari ke Bapak dan Ibu, ya memang pagi ini bagi orang yang sudah dulu puasa di Sabtu ini sudah 30, tidak mungkin ditambah lagi 31. Kenapa? Tidak ada puasa 31 bulan. Tapi bagi yang 29 mungkin barangkali bisa ditambah 1 jadi 30. Jadi Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terlepas dari semuanya itu, bagi orang walaupun hari berbeda dan puasa sama-sama satu Ramadan, Pak. Walaupun selesainya harinya berbeda dan Idul Fitri tetap di satu Syawal. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita melihat Bapak Ibu? Apakah kita orang yang sudah berhasil dengan Ramadan ini? Apakah kita juga termasuk orang-orang yang sudah bertakwa? Mari kita lihat, ada hal-hal yang perlu kita miliki dan harus kita buktikan di tengah-tengah kehidupan kelak, tidak saja di bulan Ramadan ini tapi juga di luar Ramadan. Sebab tidak mungkin orang hanya mengatakan dia menang, dia berhasil, dia sukses kalau tidak nampak perubahan, tidak nampak bukti, Pak. Seorang atlet yang berlaga, berlomba, dia menang, ada medali yang dia pegang, ada penghargaan yang nyopaci. Saya menang, nih buktinya. Tidak mungkin dia mengatakan saya menang, buktinya mana? Betapa banyak hari ini orang berteori, teorinya pintar, prakteknya bagaimana? Oleh karena itu Bapak Ibu, di pagi yang berbahagia ini kita ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya, ada setidak-tidaknya 10 aja baraka selesai, 10 yang harus kita buktikan. Kalau kita insya Allah termasuk orang-orang yang berhasil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, 5 dalam rangka hubungan kita dengan Allah, 5 dalam rangka hubungan kita dengan manusia. Kenapa? Karena keberhasilan kita itu dalam rangka membangun kedua hal itu, hablum minallah dan hablum minannas. Betapa hebatnya orang hablum minallah mereka bagus, tapi hablum minannas mereka rusak. Belum sempurna kemenangannya. Tapi ketika kedua-duanya dengan Allah hubungannya makin akrab, dengan manusia hubungan makin harmonis. Dengan Allah ada 5. Yang pertama Bapak dan Ibu, apakah mereka sudah benar-benar merasakan keakraban, kedekatan dengan Allah dalam artian taqarrub dengan Allah, atau masih jauh juga dengan Allah, masih belum merasa bahwa dia diperhatikan oleh Allah? Yang mengawasi mereka hanya manusia, Allah tidak mengawasi mereka. Kalau masih ada perasaan itu, pertanda hasil belum kita dapatkan. Kenapa? Karena ibadah itu yang kita lakukan itu diantaranya dalam bentuk ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, yakinlah dia melihatmu.
ada kedekatan, ada keakraban dengan Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada Bapak dan Ibu orang-orang caliak suak kita muka belakang tak nampak orang nyusikat. Malah ada di satu tampek Bapak dan Ibu maitong celengan masjid rajin banapak kok. Lain maitong celengan lain nyado tarik Pak. Tapi di perhatian orang saya tiok maitong celengan masuk saku petis. Ado sana masuk taku tarik. Nyesemban ke saku. Kobaran akan masuk tapi setiok maitong nyu caliak dak masuk tarik. Bapak Ibu rupanya nyu maitong tu tujuannya apa? Supaya bisa lo dapat upah, pin upah ku nyambiak surang saya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di satu tampek malah kejadian dilaporkan oleh jamaah, diintai dek pengurus, nampak nyo sipak kata dia tu. Padahal nyo ketua. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, ada tatma'innu qulub. Ada ketenangan, ketentraman dalam hati dengan ibadah yang kita lakukan itu. Tapi kalau masih belum ada ketentraman itu dalam hati kita, berarti ibadah kita belum betul-betul. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Ibu-ibu, lain tak kacau hati ada gara-gara menghadapi Idul Fitri, Bu. Banyak orang nan galau menghadapi Idul Fitri. Ibadah nan tinggal ndak galau do. Salat tarawih tak tinggal ndak galau nya do. Puasa ndak satu ndak galau, tapi ndak bahari raya galau Nauzubillah summa nauzubillah. Ada WA awak baca Pak. Dia kirim di kawan, mungkin apa-apa ada yang baca. Bunyinya berita kehilangan. Telah kehilangan sebahagian besar jamaah solat tarawih dan subuh. Hilangnya di sekitar mal dan tempat perbelanjaan. Siapa yang menemukan harap dibawa mereka kembali ke masjid. Jadi Pak jamaah, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang. Tapi di alhamdulillah di Masjid Al-Hijrah sebanyak nanti boleh datang. Sebanyak nanti boleh datang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, onyo langang Ustaz ni lah pulang kampung. Ya tentu sadonya ke pulang kampung. Ndak ada awak nak ketinggalan di dunia, kau sado pulang kampung. Berangkat menuju Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Lahat, Kelurahan Balikpapan. Cuman waktunya alun, Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu adalah taat. Adakah ketaatan dalam diri kita? Taat bukan saja patuh. Banyak orang yang patuh tapi tidak taat. Patuh hanya takut dek komandan. Kalau nyo karajon dapat penghargaan, ndak di karajon dapat sanksi, nyo laksanakan. Pai bos, alhamdulillah bebas. Tapi orang taat tidak begitu. Orang taat itu tidak harus ada bos, tidak harus ada diawasi. Jadi Pak Ibu jamaah, ketaatan dalam diri. Lalu yang keempat adalah tawadu, rendah hati, tidak sombong. Dia Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, anan kawak sombong kan, dak ada nan punya awak ci Allah ada. Kini awak bisa menguasai, menikmati dan punya ndak awak do. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit
dan apa saja yang ada di bumi, dan kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah tawakal 'ala Allah. Semakin kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa berbuat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu sudah berbulat tekad, sudah sehabis usaha, serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri. Mang tak bisa pak kata awak tu. Tak dapat sakandak padi tambala dalam parau. Tak dapat sakandak hati kandak Allah dan balaku. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan maksimalnya usaha kita, Allah lebih tahu menghargai kita. Allah lebih tahu untuk memuliakan kita. Allah lebih tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita. Tidak usah risau dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Yang penting kita sudah maksimal berbuat. Lalu dengan manusia apa? Dengan manusia juga ada 5. Pertama, hendaklah semakin tertanam dan semakin terbiasakan yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf bersalaman, bukan tangan saja dan bersalaman, tapi hati juga bersalaman. Banyak orang yang tangannya begitu akrab bersalaman, tapi hati tidak bersalaman. Pintu maaf kadang tak jota buka doh. Masih tangiang jo di telingo baru padiah kecil kawan. Padalah mengecek nansianula mau maafkan, tapi malupuan kau payah. Malupuan kau payah, malah mau maafkan. Masih tangiang-yang jo baru padiahnya sih kau masih taraso jo baru. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang kita latih terus. Caranya bagaimana? Ingat 2 hal, lupakan 2 hal. Kita selalu disampaikan. Ayang wa ingat dosa awak ka orang, supaya awak jangan ngeh je merasa paling sempurna. Lalu ingat kebaikan orang kawa, supaya awak lembale budi. Lalu nan kedua yang harus awak lupakan 2 hal pula, lupakan kebaikan awak ka orang, supaya jangan manokok tarui. Dia sianu ba tu lapaya la mau dia tuak dia menolong dak yang balik dak ada balai budi cha Allah dak. Nan kamu membalik ibu dan bapak dari ibadah waktu harapkan Allah bukan manusia tu. Anak baru lupakan cik lain, lupakan salah orang kawa. Sehingga ndak wak sabit je tarik kelemahan orang tu. Ndak wak cuki aja taruh itu. Kalau bulan puasa man cuki aja lain. Dia Pak Ibu jamaah yang dimulai, ndak usah cuki lain. Cukiklah duri nama suat daging saya cukilah keluar aja cuki aja lah nyalah keluar. Jadi Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama sawa saling memaafkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah ta'aruf. Ta'aruf melahirkan tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga tarahum, tumbuhkan kasih sayang di antara awak. Ruhama ubainahum, sasaki sasandang sahino semalu. Ini yang harus kita wujudkan. Maka di penghujung Ramadan ada zakat fitrah dan segala macam. Itu intinya apa? Tumbuhkan kepedulian sosial, hidupkan sosial kembali. Jangan seperti kecil orang sosial so untuk orang sialen tu awak. Jadi Pak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian nan kampe Bapak dan Ibu, setelah ruhama ubainahum kasih sayang, maka kita wujudkan yang keempat ta'awun, saling tolong menolong di antara kita. Kalau itu sudah kita lakukan, insyaallah nan kalimo tarakun, rukun, damai, tentram kita di masyarakat ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di 10 T yang perlu untuk kita miliki dan kita buktikan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang 5 dalam rangka hubungan kita dengan Allah, dan 5 lagi dengan sesama manusia. Kalau itu kita lakukan, inilah realisasi dari ketakwaan dan iman yang kita miliki dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana hablum minallah kita makin kuat,
hablum minan nas, kita makin harmonis. Semoga ke depan Bapak dan Ibu kita menjadi orang yang taat dan kita menjadi orang yang selalu bersahabat. 1000 teman masih kurang, 1 musuh bukan main banyaknya. Di Bapak Ibu, inilah yang kita sampaikan pada pagi hari ini, sebuah renungan untuk kita bersama dalam rangka mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses, berhasil, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.